Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat masjid, alhamdulillahirrabbilalamin, yang didukung oleh Anies Baswedan di Jakarta unggul. Jadi keberadaan Anies Rashid Baswedan tentu memiliki dampak yang signifikan ya, bagi Pram Rano di Jakarta. Jadi disupport anak abah, Pram Rano unggul. Mudah-mudahan di atas 50% sehingga cukup satu putaran. Sayang dananya ini. Mendingan dipakai buat sekarang banyak yang kebanjiran, longsor dan segala macam ya. Mudah-mudahan begitu. Jadi kita akan bahas malam hari ini Jakarta menghukum Jokowi. Dengan apa? Tentu dengan tidak memilih siapa yang di-endorse oleh Jokowi. Di situ ada Prabowo, tapi tentu kita lihat dalam konteks Prabowo seperti yang tidak mandiri. Seperti ketika juga Prabowo membuat video untuk Lutfi dan Taji Yasin. Tampak sekali wajahnya tidak tulus gitu, seperti berada dalam tekanan. Ini yang menarik ya dalam politikan Indonesia hari ini, sehingga kemarin kita sempat bahas hari ini presidennya siapa sih sebenarnya, Prabowo atau Jokowi sih? Gitu ya. Oke, kita akan bahas pertama tentang hasil quick count pilkada. Ini nih yang terkini ini nih ya. Ridwan Kamil berapa nih angkanya nih? 39,53%. Dharma ini luar biasa ini. Konon katanya dana kampanyenya yang terkecil di seluruh Indonesia. Tapi mendapatkan suara 10%, luar biasa. Kalau tidak ada Dharma atau Dharma di bawah ini, tampaknya angka ke Pramono Anung. Tapi Jakarta juga dahsyat, 12 partai politik. Meskipun kesini kita lihat ya, Nasdem dan PKB bahkan katanya bikin sekretariat bersama untuk mendukung Pramono Anung. Tapi katakanlah dari kesepakatan awal itu ada 12 partai politik yang menggawangi Ridwan Kamil Suswono. Tapi angkanya di bawah Pramono Rano yang didukung oleh satu saja partai parlemen, yaitu PDIP, tambah partai non parlemennya Hanura. Tapi yang signifikan apa? Ya anak abah. Anak abah yang kemudian membuat angka signifikan. Ini dari indikator. Coba kita lihat dari carta politika. Kalau hasil akhir malam nanti baru kelihatan ya. Ini akan satu putaran atau dua putaran. Tapi kalau kemenangan sudah tidak mungkin berubah. Ada di Pramono Anung Rano Karno. Ini data terakhir, data per jam 19:12. Jadi kira-kira setengah jam yang lalu ya. Data yang sudah masuk 99,50%. Ya, ini udah nyaris 100%. Kalau kita lihat dari carta politika, ini 50%. Ini satu putaran selesai. Suara masuk 100%. Perbedaannya hanya di mana ya, 0, sekian persen. Carta politika SMRC 51%, bahkan lebih tinggi lagi. Ridwan Kamilnya berkurang 1%. Data jam 7 kurang 1 menit. Terakhir dari LSI 50% juga. Data 99,50%. Jadi ada dari 4 lembaga survei, 3 menyatakan Pramono Anung Rano Karno di atas 50%. Jadi kalau logikanya gitu, kalau pakai mayoritas ya Pramono Anung Rano Karno satu putaran. Alhamdulillah ketika ini sudah didukung oleh Anies Rashid Baswedan dan relawan Anies. Luar biasa ya. Tapi memang di Jakarta lah kita tahu mayoritas warga yang lebih kritis, yang lebih rasional. Maka ini menunjukkan bahwa di Jakarta diawali ada penghukuman terhadap Joko Widodo. Karena memang kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara tampaknya masih
yang di-endorse Jokowi yang menang. Tapi permulaan Jakarta sebagai epicentrum Indonesia, sebagai etalasenya Indonesia yang dilihat oleh dunia internasional, 12 partai itu kalah. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa peran Anies Rashid Baswedan begitu signifikan pada Pilkada Jakarta. Raja Jawa gelisah dan pasti akan cawe-cawe. Ya, sepakat saya ya Ahmad Munawar. Apa cawe-cawenya? Ini akan coba dipaksakan untuk 2 periode. Dan kemudian diguyur lagi uang. Mungkin dari oligarki ya. Pramrano jika menang itu pengaruh Anies. Kami doakan Anies jadi RI di RI 1 2029. Mulyono Kalangkabut, nasib RK gimana Kang? Aman lah. RK nanti pasti dikasih jabatan sama Pak Prabowo ya. Kan di klaimnya kan begitu, disuruh ke Jakarta oleh Prabowo katanya. Satu keluarga merusak satu negara. Memangnya ada yang berani sama Raja Jawa? Semua aturan dicawe-cawe. Jakarta berani. Jakarta melawan cawe-cawe Jokowi. Bahkan surat dari Prabowo Subianto saja ternyata tidak berdampak ini ya. Luar biasa. Lain cerita ketika di Jawa Barat katakanlah begitu. Memang Anies konteksnya agak berbeda ya. Anies memang mendukung Saihu, tapi tidak dilibatkan secara maksimal seperti di Jakarta. Saya sudah ingatkan berkali-kali ke kawan-kawan di PKS, ini harus dikapitalisasi ya. Dukungan Anies ke Saihu ini harus dikapitalisasi, harus segera secara gencar dilakukan seperti oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Ada turun ke lapangan ya, bikin konten berkali-kali, tapi ya nggak tahu nih kenapa nih PKS dan PKS di Jawa Barat tidak merangkul loyalis Anies. Ini yang kita sayangkan sekali. Tentu di luar bahwa Deddy Mulyadi sudah bertahun-tahun kampanye melalui channel YouTube-nya ya. Dia bisa mengambil hati orang-orang yang berada di pesisir Jawa Barat. Karena kalau di kota-kota besar tampaknya Saihu yang menang. Meskipun di titik yang sama ketika ini judulnya Jakarta menghukum Jokowi, jangan-jangan rakyat hari ini, simpatisan PKS juga sedang mengingatkan PKS untuk mendengarkan aspirasi loyalisnya, aspirasi konstituennya, aspirasi simpatisannya. Ketika aspirasinya sudah tidak didengar, maka simpatisan menarik diri. Ini yang harus jadi catatan penting bagi PKS. Mudah-mudahan mau melakukan evaluasi diri, muhasabah diri. Kan jagonya harusnya PKS di situ ya. Karena di daerah lain ya bisa kita lihat bagaimana masih hegemoni Jokowi masih luar biasa.